orang tengok hari Sabah, istilah kata haji, tak pegat sesuatu, lagi gubernur, wali, hai wali wali Mahmud Hinggayan harus getayang mbak rakyat Aceh ataupun yang berkompromi dengan rakyat Aceh. Ya, jadi mementingkan raw ke raw. Sebab ini orang yang takalan Indonesia nyan awak yang mementingkan raw ke raw, betakan warga getayang warga raw tailanya kan mana? Mah kena terangkan sistem je pakai bahan. Jadi mungkin sistem je pakai bahan. Cina penjelasan. Bukan sistem mentang. Hana penjelasan. Cina pakai sistem. Jadi seandainya orang Aceh, contoh je lagi talake tengok lagi nanggro federal ada kan memang tengok dalam NKRI untuk sementara tak pakai sistem roh ataupun undang-undang bagi orang Aceh hak berbicara hari ini hak berbicara istilah kata je wate orang Aceh mesti contoh je komplain para pejabat wate komplain nak tindak lanjuti ataupun tindak kekerasan bagi orang Aceh hari ini hak berbicara yang harus di laki sistemnya hari ini untuk penegak hukum apabila dicok tindakan kekerasan ke orang yang komplainnya ataupun orang yang demo segala macam hari ini hukum yang Sinan Sabah hari ini daripada sistem pemerintahan Aceh yang hari ini hari kita laki yang KIB insyaAllah pikiran-pikiran dari orang Aceh kait tebit apabila tebit hana ditindak lanjuti kekerasan jadi dicok secara hukum yang kedua orang tengok hari Sabah istilah kata haji tak pegat sesuatu lagi gubernur wali hai wali wali Mahmud Hinggayan harus getayang mbak rakyat Aceh ataupun yang berkompromi dengan rakyat Aceh. Ya, jadi mementingkan raw ke raw. Sebab ini orang yang takalan Indonesia nyan awak yang mementingkan raw ke raw, betakan warga getayang warga raw tailanya kan mana? Jadi je ke gubernur tengok segala macam untuk ucap sistem perlindungan rakyat ke pasal sistemnya le ataupun undang-undang insyaAllah getayang akan mudah baca-baca menamat menurut kau ulang balik menyana pegahnya sistem dia awak PA je no nyampe salah awaknya PA bermacam sistem kayak begitu termasuk perjanjian 70 bendera dan segala macam kanun untuk dan gedronya ditepati federal lagi drone pegah nyan awaknya kamarah kadi pejuang awaknya kali 15 tahun kali perjuangan tetapi oleh penjajahnya nyan dikoh hanibi nyan sistemnya hanibi sistemnya contoh taboh nono pedalah Malik Mahmud kon bela Malik Mahmud bah wate PJ gubernuran di peduk PJ gubernur Jawa nya di Malik Mahmud dikirim surat ke Jokowi haibi bawa urang Aceh di peduk han di peduk urang Aceh di Jokowi nya di peduk tu BJ gubernur urang di luar Aceh selama haji hidup ubena perusahaan diteken mandum on sudah habis diteken nyan mandum alanya baru ipeduk di kantor PJ gubernur nyamban licik penjajahan Indonesia Jawa. Hanya orang Aceh tu hai teken mangko ikan yang terpaduk mudah meha orang Aceh. Hanai teken perusahaan-perusahaan yang ipu awak luar. Nak je teken, baik teken ni adanya di gantor gubernur, ban digantor gubernur oleh perusahaannya ka digantor oleh pesaf si golom PJ gubernur jenau. Yang ipu orang Aceh no tiat. Yang kenyopon politik jahat penjajahan Indonesia. Hai peduk orang Aceh yang nilai untuk nak je iteken je. Ada boh bina perusahaan diteken oleh PJ gubernur yang ipeduk dari Jawanya. Baik ulama, intelektual, universiti yang nak di Aceh, diusulkan orang Aceh segala ipeduk PJ gubernur. Malik Mahmud, tanda diteken oleh Malik Mahmud atas nan wali negara, digantau, atau nan wali nanggro, ipeduk orang Aceh PJ gubernur.
Tapi Jokowi Jawa hanai dengar kira wapi. Hanai dengar. Dipuduk tetap dari Jawa dikarenakan di gop Jawa na target di Acehnya. Akibat hasil bumau Aceh BJ Icok menamadum, BJ teken atihnan uru Aceh. Ipuduk tu BJ Gubernur urun luar Aceh. Kai teken. Balih teken adanya baru dipuduk PJ Gubernur urun Aceh balik. Nyai peduk uru Aceh lihat apa itanya. Keuntungan Aceh itanya. Hai teken makau. Walaupun hidup dalam Jawa, senang hana senang, tetap itanya yang lewat Aceh. Iji perle Aceh keraya terwai keraya Aceh. Tetap dalam Indonesia. Itanya yang adanya. Tetapi menyai penduduk BJ Gubernur daripada luar, itanya yang adanya. Saya dijui pemerintah pusat, Iji mewakili itekennya juga. Ini yang akan terjadi. Yang sistem yang drone pegah, kali berjuang dia awaknya hana berhasil. Yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada John Wick dan Abi Perla. Bung Melki, apakah saudara masih mendengar? Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam Bang Jufri, Bang Muslim. Bang Muslim ada yang ingin disampaikan, silakan Bang Muslim. Lanjut dulu. Nanti ada lagi. Baik, tunggu Jufri. Ini ada Abi Perla di atas, ada yang ingin ditanyakan, silakan Bang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Aceh atau bahasa Melayu? Bahasa Jawa waju bahasa kitab Al-Masail Al-Muqtadin, soal jika kita ditanyai orang kenapa Aceh tidak merdeka dari kafir Jawa, jawab bahwa karena Aceh dibodoh-bodohi dan dimiskinkan. Sekian, langsung disambung Bang Yupri. Ya, apa yang telah disampaikan, argumen-argumen yang telah disampaikan, menurut dari pemikiran yang saya rasakan selama ini, kita selalu mengeluh dengan keadaan, tapi tidak bisa mengubah keadaan tersebut. Jadi keluhan-keluhan itu terus-menerus yang tersampaikan. Artinya gini, memang apa yang sudah dilakukan oleh PA seperti yang disampaikan oleh Abi Perla tadi, perjuangannya memang sudah dilakukan. Yang namun bukan pada keluhan-keluhan ketidakmampuan yang sudah dilakukan perjuangannya oleh mereka, di mana titik lemahnya, di mana sumber kelemahannya, di mana ancamannya. Kita harus mendasar pada mencari peluangnya di mana, kekuatan kita di mana. Karena ini juga politik. Harus bukan keluhan-keluhan. Dengan keluhan itu kita tidak akan membuahkan hasil. Yang namun bagi saya berpendapat bahwa kuasai sepenuhnya terhadap politik, baru kita bisa menentukan sikap keseluruhan apa yang kita rasakan yang dilakukan oleh Jakarta saat ini. Karena mereka memang punya kekuasaan dan mereka berkuasa saat ini, ya suka-suka hati mereka untuk menentukan sikap mereka, kepemimpinan mereka, gubernur orang mereka dan segala macam. Dan kita harus mau tak mau menerima itu gitu. Yang namun yang tidak kita analisa sampai saat ini, yang kita tidak evaluasi sejauh ini, kelemahan-kelemahan itu di mana, sehingga kelemahan itu bisa kita programkan menjadi sebuah kekuatan. Ini yang selama ini saya banyak mendengar di semua room, itu hanya mengeluh pada keadaan sipulan kadipo, sipulin kahana betul dan segala macam. Bukan membantu kekuatan yang ada, bukan membantu peluang yang ada sama kita untuk tidak lagi melemahkan kekuatan-kekuatan yang ada. Tapi kita dorong mereka-mereka yang sudah punya kekuatan itu, kita dorong untuk lebih kuat lagi dan mampu menguasai keadaan. Kalau tidak, ya seperti itu, ya, seperti ini terus-menerus. Awak bajar obrok tentu tanya hanya terbegasaku. Maka dia rebut awaknya. Kibancara, ya hanya ini yang harus tapi kibancara. Kan tak pengeluh awaknya kayak lakukan A, B, C, D. Ya wajar lah. Awaknya dilakukan A, B, C, D karena
kekuasaan di tangan mereka. Tapi kita harus merebut kekuasaan itu dan harus kita programkan sesuai dengan kehendak kita apabila kekuasaan sudah ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mungkin kita suruh tanggapi kepada Abi Perla ya. Abi, silakan Abi. Tanggapi sedikit. Kalau saya tanggapi seperti mengeluh yang disampaikan oleh saudara tadi. Kekuasaan itu satu-satunya bisa berubah. Satu-satunya tercapai, satu-satunya untuk terlaksana apa yang kita mau, merdeka. Kalau tetap dalam Indonesia, apapun yang kita keluh, ujung-ujungnya nanti Indonesia menahan. Jangankan itu yang kita minta. Listrik aja. Listrik. Kita mau buat pusat di Aceh, tetapi tetap di Sigura-gura di Medan. Itu jangankan yang besar lagi. Apalagi kita mau buat yang lain. Satu lagi. Kemudian, hutan Aceh. Hutan Aceh. Tetapi kantornya di Medan. Khalid, yang tinggi-tinggi orangnya itu yang daripada PA, dia minta ke Aceh, itu harus dibayar untuk Aceh, dikarenakan itu bumi Aceh. Apa kata orang Medan itu? Kalau kalian nggak senang, pegang senjata balik. Itu di Senayan, dia perjuangkan itu. Padahal hak Aceh dalam di situ. Kenapa nggak dibuat di kantor di Aceh, dibayar pajak untuk kantor di Aceh? Kenapa itu alam itu milik Aceh, tetapi kantornya di Medan? Dikarenakan tidak ada dukungan pusat. Internasional bayarnya ke Medan, bukan ke Aceh. Ini real. Yang mereka bukan tidak berjuang, mereka udah berjuang di Senayan. Sekarang kita aja, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Yang ada mereka sampaikan, kita jangan menutupi. Ada. Walaupun memang mereka udah menyampaikan, tapi tidak berhasil dalam itu. Jadi, waktu ditanya sama rakyatnya sendiri balik, apa yang kamu lakukan sesudah kami memberi kekuasaan kepada kamu? Inilah yang bisa kami sampaikan itu. Tetapi mereka mempertahankan kedudukan, gaji, dan segala macam, ya udah habis waktu 5 tahun. Cuma itu aja. Siapapun, ganti Khalid, ganti yang lainnya. Ke depan lagi begitu juga. Ke depan lagi begitu juga. Nah, baru terlaksana seperti saudara tadi sampaikan gitu, kita bisa merubahan, kembalikan Aceh itu kemerdekaan. Tidak ada tergantung sama mereka yang di luar sana. Baru kita berhasil. Hasil alam kita gunakan untuk kita sendiri, tidak dibagi oleh Jakarta. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Kalau tidak ada yang lain, saya tanggapi dikit lagi, boleh? Host? Boleh. Aceh Lun, Melki, John Wick, Muslim, Abi Perla, silakan secara otomatis diskusinya pakai bahasa Jawa aja supaya kawan kita di atas lebih paham. Ini Bung Melki ini di pemukiman Papua dan dia pakai Bluetooth, jadi orang-orang Papua yang lain juga mendengar. Oke, baik, silakan Bung Jufri. Saya pikir segala sesuatu yang dimaksud oleh Abi itu semua cita-cita bangsa Aceh. Tetapi persoalannya sekarang ibarat kalau analoginya kita makan bubur, Abi. Kita makan bubur panas, nggak mungkin kita makan di tengah-tengahnya, Abi. Kepanasan kita, Abi. Tetapi bubur itu harus kita makan di pinggir-pinggirnya dulu, yang nantinya bubur panas itu juga habis kita makan sampai ke tengah-tengahnya. Artinya, yang saya maksud di sini, ada kesempatan peluang apa dulu kita kerjakan. Nggak mungkin segala sesuatu itu ibaratnya seperti kita balik tangan semudah itu, nggak mungkin. Kita tahu dan mungkin paham semua dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kondisi-kondisi yang ini, dan kita tahu semua bahwa kekuatan Aceh yang bulat di masa lalu mampu dipecahkan dengan dua kekuatan, antara terima nggak terima damainya ini. Mampu dipecahkan itu sehingga kita asik berdebat dengan kekuatan kita sendiri. Di situ masalah. Nah, bagaimana sekarang
secara terbuka ya nggak apa-apa, tetapi secara membangun bersama, secara belakang menusuk ataupun masuk ke dalam hati jiwa kita masing-masing, saya pikir tusuklah pada tapajuh tapir rukuk sibak dua, taih lamuten sama-sama dengan tatun malaria dan segala macam. Kembali kepada hal-hal seperti itu, kembali gugah kembali, bukan lagi untuk mengatakan si pengkhianat ini, si pengkhianat itu. Gugah hati kita masing-masing, terbuka hati kita masing-masing untuk apa yang sudah dilakukan propaganda oleh mereka mampu kita satukan kembali. Ini yang sangat penting. Bukan lagi berbicara apa yang sudah mereka programkan berhasil, itulah keberhasilan mereka. Mempropaganda Aceh ini kedua kekuatan yang ada ini masing-masing mempunyai kekuatan besar, sehingga kekuatan besarnya diperadukan, diantuk pada titik kelemahan kita masing-masing, keegoan kita masing-masing. Dengan keegoan itu mampu diadu domba. Nah, ini persoalan. Bukan enggak kita sadar, semuanya kita rasakan bersama-sama. Hari ini juga sama-sama kita rasakan itu. Kembali kepada fitrah kita, kembali kepada dasar kita, dan sama-sama mengetuk hati kita untuk kembali kepada bahwa itu yang dilakukan selama ini adalah propaganda licik oleh mereka, ingin menguasai dan ingin menentukan Aceh sesuka hati mereka. Yang namun pelan-pelan dengan gaya uang, dengan segala macam daya upaya mereka, tipu daya mereka, dan termakan upaya-upaya seperti itu termakan oleh kita. Mari kita ketuk hati kita masing-masing dengan kesadaran kita masing-masing, mengupayakan bahwa kembali kepada dasar kita, pada ideologi yang awal. Itu mungkin Abi, saya sepakat dengan pendapat Abi, yang namun itu tidak semudah kita balik tangan. Harus secara pelan-pelan mengetuk hati kita, kembali lagi kepada kesadaran kita bersama, kepada situasi yang dulu, apa yang sudah digariskan dulu, itu yang kita lakukan. Dan anak-anak yang sekarang tidak tahu pada dasar itu, beri penerangan untuk hal itu. Bangun ideologi mereka, bangun kekuatan, bangun hati mereka untuk sadar bahwa Aceh membutuhkan itu. Demikian Nabi. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, ini harus kita menyampaikan dalam berbicara ini, kalau kita membahas cabangnya tidak pernah habis-habis. Saya mau menyampaikan dulu posisi saya sekarang. Dikarenakan begini, mungkin kita ada banyak pro dan kontra dan segala macam, dikarenakan dasar belaka pendidikan saya Aceh Merdeka. Ini terus terang saya bilang, agar nanti kondisi Aceh Merdeka dengan Aceh dalam Indonesia bagaimana, itu baru saya sampaikan pribadi saya. Saya bertentangan ataupun berbeda pendapat dikarenakan dasar pendidikan kita yang berbeda. Mungkin ada yang sama ataupun ada yang berbeda. Bagi saya pendidikan Aceh Merdeka. Makanya saya sampaikan kepada dasar ideologi saya untuk Aceh Merdeka. Tercapainya cita-cita dikarenakan berdasarkan ideologi tersebut. Jadi kita nggak ada pro kontra kalau sama-sama dalam ideologi tersebut. Tetapi kalau kita berbicara tentang bagaimana dan segala macam dalam dialog ini, kita harus membuat satu permasalahan yang harus kita bahas bersama. Misalnya, contoh hari ini kita membahas tentang perkara MOU. Jadi kita berbicara tentang MOU, harus ada satu judul. Jadi kita jangan lari kepada judul yang lain. Jadi kita terarah dalam dialog. Tetapi kalau kita berdialog sekarang, ini terlalu umum. Kadang-kadang saya berbicara tentang Aceh Merdeka, orang lain tidak berbicara tentang itu. Jadi lari kepada tempat yang lain. Kalau begini kita berdialog, ini sampai kapanpun, ujung-ujungnya nanti nggak ada apa yang saya harus ambil daripada dialog ini ya. Tidak tahu kita mau ambil dari apa dalam dialog itu. Dikarenakan tidak ada aja
jadwal dan apa judul dia kita itu tentang perkara apa. Misalnya kita mau ambil secara sekolah saya bagian pertanian. Jadi tidak membahas bagian ekonomi di situ. Mereka berbicara tentang pertanian. Ya begitu maksud saya, sekali lagi saya ulang, dalam pembicaraan kita itu agar kita jangan berselisih paham, tegang, kita bikin judul satu apa, judulnya kita bahas tentang itu, jangan lari ke tempat yang lain. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, Bu Yufrizan, John Wick, apa permasalahan di tempat siapa tadi? Katanya orang-orang Aceh saling serang menyerang. Siapa tadi ya? Udah hilang orangnya. Jabal Harun, Pawang Maop, Mulyadi, mau up, silakan. Bang Jal dari tadi. Baik, Tungku Zuhri, ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan. Ya, saya pikir Habib, yang kita bahas tadi mungkin nggak yang dibutuhkan Habib, karena gimana saya bilang, kita ini kondisinya kita di dalam negeri ini Habib. Mungkin Habib paham lah kondisi kami. Kami dalam berbicara tentu menghindari delik. Itu pertama yang harus kita pahamkan, bahwa kami ini dalam kondisi seperti itu, kami menghindari delik. Artinya kalau cara tugas kami bicara, tentu Abi paham lah bagaimana kami gitu. Tetapi kami tetap bertahan untuk berbicara. Tetapi mungkin maksud dan tujuan kami tadi sudah dipahamkan lah. Arti kemana, dasar yang kita maksudnya dasarnya apa gitu. Nah di situ yang kami coba untuk upayakan agar kami juga ini dalam kadang-kadang terlalu baper kalau kita bilang sekarang kawan-kawan, di saat kita berbicara misalnya Indonesia dan segala macam. Kadang-kadang ini udah dianggap bahwa udah dukung segala macam, bukan ke arah sana, tetapi konsep dasar yang selalu kita ingat menjadi ideologi kita, menjadi kesadaran kita untuk berpikir, berjuang dan mempertahankan sampai sekarang. Mungkin latar belakang saya habis, saya dari tahun 2000 mencoba mengorganisir korban-korban pelanggaran HAM. Sampai saat ini kami masih bergerak memperjuangkan keadilan HAM. Maka dari situ atas dasar kami berkumpul, korban-korban ini berkumpul, tetap terus kami suarakan sampai saat ini, mungkin tidak tergugah lagi dengan apa yang dicurigai selama ini. Cuman persoalan kita di dalam negeri, mungkin itu yang harus mungkin nggak secara lugas teman-teman yang di luar negeri untuk berbicara, misalnya kayak Bang Patlun, kayak yang lain-lain, berbicara lugas, tegas, karena mereka suaka. Kondisi kami di sini itulah, mungkin host juga bisa paham apa yang kita maksud. Tetapi Abi, yang ingin kami sarankan sama Abi atau teman-teman yang di luar yang mampu untuk menyuarakan segala sesuatu secara lugas juga, secara tegas, silakan. Karena harus dibicarakan dan disadarkan anak-anak yang lahir tahun 2000-an yang tidak pernah merasakan
masa pahit-pahitnya di masa konflik, dan di saat kita menyatukan pemikiran kita bukan karena persoalan kita sama-sama korban, mereka tidak merasakan itu. Jadi hidup dalam kondisi yang nyaman sekarang. Nah, mungkin kita bisa mengubah cara atau mengubah metode dalam menyampaikan ke mereka-mereka yang mereka tidak merasakan waktu itu. Kalau kita ada teman-teman, misalnya ada orang-orang lain yang merasakan masa konflik, mungkin tahu kondisi itu, Abi. Itu yang saya maksud. Bukan saya nggak sepakat dengan apa yang Abi bicarakan. Sepakat sekali. Tetapi harus kita bedakan kami di dalam negeri ini situasinya gimana, yang mempunyai swasta, yang di luar negeri kondisinya bagaimana. Jangan sampai dipaksakan pemikiran mereka yang di luar negeri dengan bebas, lugas, dan tegas mereka bicarakan, untuk kami bicarakan juga di dalam negeri. Kondisinya lain. Seperti itu. Dan saya mungkin nggak perlu topik, tapi topik ini sudah jelas arahnya kemana, dan Abi juga saya yakin paham dengan apa yang saya maksud. Begitu, Tenggos dan Abi, mungkin yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau berbicara ini bagi saya simpel kali. Tidak perlu kita bahas lebar panjang. Begini, kita harus saling menghargai. Begini aja, kalau kalian bisa di Aceh, apa yang bisa kalian lakukan? Oh, tentang pelanggaran, lanjutkan. Walaupun kalian tidak berbicara tentang merdeka, tentang lugas. Jadi yang udah saya tahu, kalian mendukung kemerdekaan, itu aja udah cukup. Dikarenakan kalian kondisinya di dalam. Nah, untuk menyatukan dan untuk melarang dan segala macam, untuk di luar negeri, biarin mereka berbicara merdeka dengan lugas, dengan tegas. Itu kondisi yang berbeda. Nah, coba. Seandainya Anda tunggu di dalam sekarang bisa berbicara tentang HAM. Oke, cuma itu yang bisa. Seandainya tunggu di luar negeri berbicara tentang HAM juga dengan berpura-pura menjaga kiri kanan, tidak. Anda juga akan berbicara tegas di luar negeri. Dikarenakan resiko di luar negeri paling-paling di Interpol. Kalau ada masalah. Tetapi kalau bermasalah di dalam, langsung ditangkap hari ini. Saya bisa paham itu. Jadi makanya saya bilang kita harus menyampaikan dasar pendidikan kita dulu yang berbeda mungkin. Sesudah Anda menyatakan tujuan Anda sudah mengatakan begitu, bagi saya nggak ada masalah. Silakan Anda, itu saya menghargai apa yang bisa kalian sampaikan tentang HAM, tentang segala macam, apa yang bisa kalian lakukan di Aceh. Tetapi yang saya tahu bahwa Anda juga pro merdeka. Terima kasih, cuma cukup itu aja. Untuk saya suruh, oh kamu harus membuat begini begitu, sama juga saya membunuh Anda. Saya pernah di Aceh. Siapa yang pernah sekolah, dan juga saya tahu dulu. Tahun 90-an itu, udah pernah kami lakukan. Tahu kali tentang itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya, Tengku, udah menyampaikan itu aja. Baik, luar biasa yang ditanggapi oleh Abi Perla ya. Semoga teman-teman yang di sini bisa memahami dan membedakan perbedaan antara di luar dan dalam. Jadi resikonya mungkin tidak seperti yang kawan-kawan kita yang berada di luar. Namun itu semua tergantung kepada keyakinan dan tekad kita dalam berjuang. Silakan John Wick, ada yang ingin ditanyakan?